Selamat pagi guys. Seperti biasa guys, ini masih pagi. Bodi mau mangkat nguli. Tuh matanya masih rip-rip. Tapi udah mandi sih guys, barusan nyisir. Nah ini pakai lipstick dulu biar bibirnya jontor. Biasa guys, Mbak D seneng bibir merah. Hobinya Mbak D. Saya Mbak D gak bisa ngomong. Pakai lipstick saya guys. Soalnya pada nyinyir katanya sudah tua pakai lipstick. Aduh guys, memangnya yang boleh pakai lipstick cuma yang muda aja. Jadi ya jangan begitulah guys. Mbak D kan juga masih muda. Yang bilang aku tua itu siapa sih? Itu kan terserah orangnya. Sorry guys. Maaf. Ya beginilah guys. Jadi Mbak D itu kalau kerja harus dandan. Kalau nggak dandan serasa tuh pucat guys. Kalau pucat nanti dibilang capek gitu kan. Tapi pada intinya bukan karena dibilang orang. Gue seneng aja gitu sama dandan. Nanti Mbak ketawa sampai kesel. Maaf guys, maaf. Mbak tuh jadi inget gitu loh guys. Mbak pernah tampil di satu tempat. Karena kan Mbak bawa suami yang masih berondong. Aduh guys, jadi guncingan. Apalagi kan Mbak selalu ya mohon maaf gitu guys, Mbak selalu in gitu ya. Jadi Mbak ngikutin imbang ya, ngikutin apa mengimbangi. Masa Mbak harus dandan kayak nenek-nenek gitu kan, nggak mungkin ya toh. Jadi Mbak pun dandan, maksudnya dandan tuh semuanya guys, apa yang Mbak dipakai gitu kan. Nah lucunya itu ya guys, daripada orang-orang tersebut langsung nanya ke Mbak gitu ya, gosip guys, dari belakang gosip. Klesak-klesik dari belakang guys. Jadi kayak
apa ya, kayak keheran-heranan gitu. Memang guys, suami brondong tuh wes jos gandos mlegodos. Nah, ya mohon maaf guys, kalau ada yang iri, kalau ada yang kepengen, ya sana lo cari. Oh, dunia ini besar guys, tidak sedaun kelor. Masa mbok dia dapat berondong kalian nggak bisa? Carilah guys. Daripada gosipin di belakang, rasa keirian gitu. Karena rasa iri itu guys bisa membuat kita sakit. Sakit apa? Sakit jiwa. Gitu. Kalau mbok dia orangnya memang terlalu cuek. Boro-boro mbok dia iri. Peduli aja enggak gitu. Orang mau apa, kayak mau bojone tuwek, bojone enom, bojone sugih, bojone apapun, mbak dia nggak peduli guys, karena kehidupan orang itu masing-masing. Yang penting orang tersebut yang menjalani bahagia, itu aja, dan tidak mericuhi orang lain. Itu mah prinsip mbak dia. Jadi mbak dia itu nggak ambil pusing ke seorang mau punya apa, kayak mau ngapain, kayak gitu ya. Sik. Nah kalau mbak dia mau, prinsipnya ya mbak dia harus cari sendiri. Dan oke, mengenai ekonomi yang mbak dia kerja gitu sih prinsipnya gitu. Karena kalau cuma iri doang, sakit hati, gosipin sana sini, jadi penyakit guys. Jadi penyakit, akhirnya kita sakit. Lebih baik nikmatin hidup ini dengan apa yang kita punya, dibikin santai, itu aja sih. Karena kalau kita mengiriin orang lain, bukan hanya mengiriin ya guys, kadang-kadang dengki gitu ya, itu kan tidak baik ya guys, karena hidup orang tuh masing-masing gitu kan. Jadi jangan terlalu memusingkan kehidupan orang lain. Dia loh, dia cari duit sendiri, kerja sendiri. Dia nggak ngerebut suami orang. Kakak yang dia disibukin, diurusi.
Mbok ya sedikit waraskan otak lah guys. Otak kita dikasih otak kan untuk berpikir, bukan untuk menjelek-jelekin orang lain. Bagaimana caranya hebatnya bisa menjelekin orang lain gitu loh. Salah itu guys. Jadi positive thinking gitu loh. Karena kalau positive thinking itu guys. Kalau positive thinking badan kita jadi sehat, otak kita juga waras ya. Karena kita biasain tidak ada rasa iri sama orang lain. Kalau orang lain sukses ya monggo. Orang lain susah ya ditolongin. Tapi jangan cuma nyinyir doang. Nyinyir doang mah itu semua orang bisa guys. Gosipin, nyinyirin, nyukurin ya itulah. Itu mah nggak harus belajar. Tapi belajar kita merespekti orang lain. Bisa nggak kita? Angel memang. Tapi kalau kita mau belajar bisa guys. Jangan iri dengki. Akhirnya hidup nggak bahagia. Ingat apa? Kalau kita sudah dikasih karma, sudah dapat karma, jangan mencari-cari terus. Terus ingat juga ya guys, kalau kita di mana-mana ada musuh gitu ya, itu kita belajar introspeksi ya guys ya, introspeksi diri sendiri. Jadi gak mungkin kan semua orang itu jahat, cuma kita sendiri yang gak jahat. Ya gak gitulah guys. Jadi kadang-kadang kita introspeksi diri kita sendiri ya. Apakah kita ini nggak apa namanya nih, kalau mau dikerja harus pakai parfum. Jadi introspeksilah diri kita sendiri. Apakah kita sudah paling benar? Kok banyak orang yang musuhin kita gitu ya? Tuh buat ini harus pelan-pelan karena Pak Lee masih tidur. Masih malam guys, ini lampu jadi bikin gelap. Biasanya tunggu guys, ngomongnya harus pelan-pelan. Ya jadi mengoreksi diri sendiri itu memang gak gampang ya guys, tapi minimum itu belajar lah gitu ya. Apa kalau kita sudah mentok sana sini aku nggak enak karena musuhnya banyak gitu ya, kita harus juga ada perubahan guys. Jadi bukan orang lain terus yang harus berubah. Jangan merasa orang-orang itulah yang jahat.
apalagi kita sudah dikata-katain sana sini, ya kan. Nah, jadi Mbok D itu sebenarnya orangnya bijaksana, guys. Orang mau ngomong apapun, kalau Mbok D tidak bersangkutan sendiri, Mbok D itu nggak pernah ikut-ikutan gitu kan. Malah Mbok D yang dicatek sekarang. Nasib. Mbok D yang dicatek, Mbok D yang diadu domba. Giliran Mbok D sudah berantem, dia cuci tangan. Nah itulah, guys. Itu penyakit daripada orang yang hatinya serekeh, ya. Serekeh itu jahat ya, guys. Jadi kita belajar lah gitu. Mungkin kesalahan itu bisa terjadi kelepasan maupun ya kita kan masih manusia biasa. Kalau kita berbuat salah itu hal biasa, guys. Tapi jangan disengaja gitu loh, guys. Diterus-teruskan, bahkan merasa ya salahmu sendiri. Kalau aku sudah tahu mulutku ember, kenapa aku dikasih tahu? Ya jangan gitulah, guys. Kalau kita tahu mulut kita ember, belajar. Jangan terus mengadu domba. Nanti kalau kualat tuh bisa jungkir balik, tahu. Buat dia cuma heran aja gitu apa. Bisa sejahat gitu loh apa. Buat dia loh yang selalu bukan membela sih, guys, karena di hal kayak gini tidak bisa dibela lagi, karena kadang orang itu suka provokasi, ya. Bahkan merasa bangga bisa menjadi orang yang tukang gosip, tukang jelek-jelekin orang, tukang adu domba, malah bangga, guys. Nah, kalau orang bangga seperti itu, ya mohon maaf gitu Mbok Dede, nggak bisa gitu loh apa. Nggak bisa ngembela maksudnya, karena orangnya sendiri pun seneng berkecimpung di sini, guys. Bahkan tidak berhenti-berhentinya, terus-terusan. Ya sekarang minum kopi dulu, seruput isu guys. Jadinya kok gelap ya. Pokoknya pada intinya kayak gitu, guys. Kok dia kena getahnya, nggak apa-apa. Ya itulah. Ini kopi, tuh guys, kopi susu. Lambe nih Mbok D, lambe turah, lambe doer. Buang kaya bas bar mangan apa? Mangan sirup. Kok mangan sirup, minum sirup. Enak, guys. Pagi-pagi
ngopi sebelum nguli guys. Jadi ngopi dulu. Habis ini Mbok De berangkat. Ini akhirnya Mbok De jadi apa ya guys? Curhat lagi. Ya begitulah guys, pada intinya Mbok De ini kayak apa ya? Ya mudah-mudahan Mbok De jadi orang tenar sih, karena nanggung. Mbok De sekarang diomongin sana sini karena bojo brondong, ya toh. Gara-gara Mbok De cerai, Mbok De dihabisin gitu ya. Anehnya yang hidup itu kan Mbok De ya, dihabisin sama beberapa orang. Bahkan sekarang dinikahi brondong, salah lagi. Pada intinya membagongkan. Manusia membagongkan guys. Jadi waktu Mbok De nggak bahagia diketawain, ya toh. Mbok De cerai makin diketawain. Giliran Mbok De janda pada ketakutan. Giliran Mbok De sekarang dinikahin brondong, langsung ledakan yang dahsyat, makin diomongin lagi. Saking keselnya guys, yang bilang brondong kere lah, apa bule biasa-biasa saja lah. Pokoknya yang negatif gitu ya guys. Tapi nggak apa-apa kok guys. Justru dibilang seperti itu malah Mbok De itu semangat, karena Mbok De dibahagiakan sama suami brondong ya. Jadi menurutku sih yang negatif-negatif itu justru aku ambil hikmahnya. Jadi Mbok De itu jadi kasihan gitu ya, apa kok bisa seperti itu. Tapi itulah kodratnya manusia, tidak bisa melihat yang lain bahagia ya. Mbok De cuma mau bahagia aja guys. Mbok De cuma mau menikmati hidup ini. Jadi Mbok De tidak menyusahkan orang lain. Mbok De tidak menjadi pelakor. Mbok De tidak ngerebut pacare wong atau bojone wong. Malah yang ada gini guys, justru Mbok De sudah cerai, mantannya Mbok De itu pada diincer. Mbok De mohon maaf nih jadi ketawa. Jadi ada yang mau jodohin, ada yang mau ngajak pergi, ada yang begini. Yang satu sih terus terang sama Mbok De ya, bahwa apa mantannya Mbok De akan dijodohin dan mau diambil gitu ya. Yang satunya sih tapi ngumpet-ngumpet guys, tapi ketangkep juga gitu karena ternyata ketahuan gitu kan. Namanya api itu pasti di mana-mana ada asapnya guys. Atau kadang-kadang dia tidak sadar gitu ya. Mbok De sih nggak apa-apa ya, karena kan kalau Mbok De masih mencintai mantan atau masih mau, Mbok De nggak mungkin cerai gitu ya. Tapi pertanyaannya bukan di situ guys. Kita harus pakai etika dong ya. Mantan baru cerai langsung dikeroyok kayak apa ya. Jadi itu etikanya nggak ada gitu loh guys. Ini bukan karena Mbok De nggak nerima atau apa, etika. Jadi kita tuh manusia diberikan masing-masing otak itu untuk berpikir. Jadi kita juga harus punya etika gitu ya. Etika itu ya seperti itulah guys. Kalau udah tahu apa rekan kita, kalau teman mungkin bukan ya guys ya, baru bercerai langsung diserbu, nah itu mah nggak etis ya, nggak ada etika.
Kalau metodenya seperti itu, barang baru dibuang langsung rakus semua gitu. Apa? Yang satu ya ngerayung-ngerayung, gombal-gombal, alasannya ya curhat, bla bla bla. Nggak ada etika sama sekali gitu loh guys. Nah, disitulah yang buat dia kurang begitu menyetujui. Nah, tapi yang ada mbok dia dijelek-jelekin di sana sini. Lomba menjelek-jelekan. Mbak D lo ora pernah nyusahin orang. Mbak D itu orangnya mandiri dari dulu. Tidak pernah merepotkan kalian semuanya yang di luar sana. Tapi ini tidak terjadi sama subscribernya Mbak D ya. Bukan netizen Mbak D, bukan fannya Mbak D, tapi untuk orang lain guys yang di sono. Begitu aja sih guys. Ya wis guys, ini panjang lebar Mbak D jadi eksmosi. Enggak guys. Ya jawab-jawabnya Mbak D seperti ini, curhatannya Mbak D seperti ini. Kadang masih ini guys, di hati Mbak D itu jadi kayak membara gitu, karena ada yang ngorek lagi. Ini baraan apinya ya udah Mbak D curhatkan di sini. Ya, mudah-mudahan apa bisa reda gitu. Oke guys, sampai sini dulu. Terima kasih yang sudah menyimak. Ketemu lagi di video berikutnya. Positive thinking guys. Ya. Oke, I love you. Bye bye.